Harganya berapa yang itu? Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channelnya Gita Penri Diary. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya, sama Allah, amin. Share lagi ya aktivitas aku. Video kali ini aku tuh mau ke pasar tradisional karena aku tuh mau belanja mingguan. Minggu kemarin aku tuh nggak sempat ke pasar ya, jadi di minggu ini aku tuh sempat-sempatin ke pasar. Dan aku di belanjanya tuh di hari Kamis ya teman-teman. Kebetulan Pak suami tuh bisa berangkat agak siangan. Jadi aku tuh minta dianterin dulu ke pasar sebentar. Oh iya, buat teman-teman yang bertanya-tanya itu suara apa sih ketok-ketok. Jadi sebelah rumah aku tuh kebetulan sedang renovasi rumah ya teman-teman. Jadi memang ada suara ketok-ketok. Oke, lanjut aja ya ke videonya. Seperti biasa ya, sebelum belanja mingguan aku tuh suka bikin meal plan ya teman-teman. Meskipun nggak selalu, tapi aku sering gitu ya untuk usahakan aku tuh bikin meal plan. Supaya aku itu nggak bingung ya ketika ke pasar itu mau beli apa. Terus kemudian aku tuh jadi nggak over budget karena sudah tahu belanjanya itu apa aja gitu ya teman-teman. Karena kalau kita nggak tahu mau bakal belanja apa aja karena nggak tahu ya mau masak apa, suka asal-asal gitu ya. Ngelihat toge kita beli toge, ngelihat ayam kita beli ayam gitu ya. Takutnya nanti nggak kemasak gitu ya teman-teman. Dan meal plan ini tujuannya kita tuh supaya nggak bingung masak apa dalam jangka waktu sekitar 5 sampai 7 hari ke depan ya. Jadi meal plan ini kayak sebagai acuan kita untuk supaya kita tuh lebih terarah gitu teman-teman untuk menunya sama ketika kita belanja mingguan. Jadi ketika kita bikin ide menu, kan kita jadi tahu ya, kita itu bakal beli apa aja gitu ya teman-teman. Oke, di sini aku tuh mau share ya tips belanja mingguan supaya kita itu bisa lebih hemat untuk belanjanya. Nah, tips yang pertama yaitu kita itu bikin budget ya untuk belanja mingguan. Biasanya kan kalau kita bikin budget bulanan itu kan salah satu listnya tuh ada belanja mingguan ya. Itu ada di list kebutuhan gitu ya teman-teman. Nah, untuk belanja mingguan ini tuh biasanya kita bagi untuk 4 minggu. Jadi misalkan aku tuh kan 1 minggu itu 200.000 ya teman-teman budget aku. Jadi aku tuh budgetin satu bulannya tuh sekitar 700 sampai 800.000. Jadi kalau kita sudah tahu budgetnya, jadi diharapkan kita ini lebih lebih terarah gitu ya untuk belanja ke pasarnya gitu ya teman-teman. Oke, ini untuk menu hari pertama, ini aku tuh rencananya mau bikin ayam goreng, sayur bayam, pakai wortel ya teman-teman, sama tahu tempe goreng dan sambal. Kebetulan aku itu masih ada stok ya di kulkas, ada sayur bayam. Jadi di minggu ini aku tuh nggak beli ya teman-teman. Karena daripada nggak kemasak nanti layu, jadi aku tuh masak stoknya aja ya teman-teman yang ada di kulkas. Kemudian tips yang kedua dari aku yaitu kita bikin meal plan. Sebisa mungkin kita tuh bikin ide menu itu yang disukai keluarga kita ya, yang kita bisa masak. Kalau misalkan kita mau mencoba menu ya mungkin ada ya 1 atau 2 hari, tapi kebanyakan adalah menu-menu yang biasa kita masak atau yang keluarga kita suka ya supaya nggak kebuang gitu ya masakannya. Dan kalau bisa yang simple-simple aja teman-teman. Oke, menu hari yang kedua rencananya aku tuh mau masak tahu teri tauge sama ayam goreng dan sambal. Kebetulan aku tuh masih ada stok tahu ya sama teri dan tauge, jadi aku tuh nggak beli ya kali ini belanja mingguannya ya teman-teman. Jadi aku tuh masak aja yang ada di stok, sekalian ngabisin stok ya teman-teman. Kemudian untuk menu day yang ketiga yaitu aku tuh rencananya mau bikin ikan goreng sama tumis sayuran plus sosis ya. Kebetulan sosis aku tuh masih banyak. Kemarin kan aku baru bikin pizza ya teman-teman, kan masih ada sosis ya, jadi aku tuh nggak belanja sosis. Untuk sayurannya aku tuh beli kayak wortel, buncis sama jagung yang kecil itu loh, apa sih namanya, putren ya teman-teman. Dan aku tuh juga beli ikan ya. Lalu tips yang berikutnya, setelah kita bikin meal plan, kita baru bikin daftar bahan makanan yang dibutuhkan ya. Jadi apa aja yang kita bakal belanja di pasar gitu loh teman-teman. Kayak tadi aku mau bikin ayam goreng, aku bakal beli ayam gitu ya teman-teman. Nah, sebisa mungkin kita tuh belanja apa yang sudah kita listkan gitu ya teman-teman.
pokoknya patuh gitu ya sama list. Ya kalau misalkan kita pingin sesuatu nggak apa-apa lah ya, 1 atau 2 item, tapi jangan sampai berlebihan ya. Karena kan di sini kita belanja sesuai budget. Tadi sebetulnya tips sebelum kita bikin meal plan, kita cek dulu gitu ya bahan makanan atau bumbu dapur yang masih ada tersisa gitu ya. Jadi supaya kita tuh juga bisa mengira-ngira bakal masak apa gitu teman-teman. Kayak tadi aku kan masih ada stok tahu. Jadi aku bisa jadikan ide menu gitu teman-teman. Jadi itu bisa menghemat aku ketika belanja gitu ya teman-teman. Aku nggak perlu lagi beli tahu. Jadi untuk beberapa ide menu tadi nggak aku bacakan ya, karena kan juga sudah aku tuliskan ya teman-teman. Oke, kemudian untuk tips yang berikutnya, kalau misalkan kita belanja ke pasar, diusahakan kita tuh bawa uang pas ya, sesuai budget. Jadi kan aku di budgetnya itu 200.000 ya. Jadi aku ini kemarin belanja untuk minggu yang ketiga ya teman-teman. Nah aku tuh untuk minggu ketiga itu budgetnya 200.000. Jadi aku tuh cuman bawa uang itu pas ya 200.000. Jadi sebisa mungkin kita tuh fokus dulu aja ya teman-teman, sama yang ada di list gitu. Nanti ketika kita sudah selesai sama bahan makanan yang mau kita beli sesuai list, lalu kemudian ada kembaliannya, ada sisa uang dan itu cukup, kita mau beli yang lain nggak apa-apa ya. Atau misalkan kembaliannya itu kita simpan lagi juga nggak masalah. Jadi yang penting kita nih fokus dulu sama sesuai yang kita daftarkan gitu ya teman-teman. Karena jangan sampai ya ketika kita ke pasar terus kemudian pas kita melewati lorong yang lain, terus kemudian kita lapar mata beli-beli yang lain, terus kemudian nggak sesuai list, akhirnya pas mau beli yang kita mau beli yang ada di list, uangnya itu tinggal sedikit atau habis ya teman-teman. Makanya kita fokus dulu yang ada di list ya. Oke, nampak di video aku tuh udah selesai ya bikin meal plan sampai 6 hari. Dan ini di sebelah kanan ini adalah list belanjaan aku ya. Jadi aku setelah bikin meal plan, jadi aku tuh tahu ya bakal beli apa aja. Karena kan sebelumnya aku sudah periksa juga bahan makanan yang ada di rumah tuh masih ada apa aja. Yang masih ada stok di rumah tuh aku gak perlu beli ya teman-teman. Kecuali kita mau stok lagi ya. Tapi kalau misalkan kita gak mau stok lagi, gak perlu dibeli lagi ya teman-teman. Dan jika kita mau hemat, memang disarankan kita tuh belanjanya di pasar tradisional karena sudah pasti harganya itu jauh lebih murah ya daripada kita belanja di supermarket atau belanja di pasar modern. Nah, di sini aku tuh belanjanya di pasar tradisional ya, Pasar Pucung deket rumah aku. Oke, alhamdulillah aku tuh sudah selesai ya bikin meal plan, berikut bikin list daftar belanjaannya. Alhamdulillah udah selesai. Jadi tinggal kita ke pasar. Nah, aku jadi gak bingung ya mau pas ke pasar itu mau beli apa. Nah, itu sangat membantu ya teman-teman. Teman-teman lagi pada ngapain nih sambil nonton video aku, sambil rebahan kah atau sambil beraktivitas? Aku temani ya aktivitasnya dari sini. Semoga aktivitasnya berjalan lancar ya sesuai yang diinginkan. Amin. Oh ya, nih aku tuh mau ambil uang dulu ya budget aku ketika mau ke pasar ya. Tadi ada budget untuk beli ikannya kucing 100.000 sama belanja mingguan di minggu yang ketiga untuk 200.000 teman-teman. Jadi aku tuh bawa uang pas. Jadi aku tuh nggak bawa uang lebih ya teman-teman. Oke, keesokan harinya aku tuh ke pasar ya teman-teman. Ini tuh setelah subuhan sama Pak suami sama anak aku ya. Tapi pas di pasarnya aku masuk sendirian ya karena anak aku sama Pak suami di mobil nggak ikut ya. Ini keadaan pasarnya tuh seperti ini. Kebetulan kemarin pas hari Kamis itu agak sepi ya pasar, jadi nggak terlalu rame. Atau mungkin agak siangan sedikit tuh sudah rame ya di sini. Nah, ini lorongnya sebelum masuk ke dalam pasar tuh seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita lapar mata bisa ambil sana sini ya teman-teman. Karena aku tuh udah tahu belanja apa aja. Aku tuh sudah bikin listnya itu, aku taruh di handphone ya teman-teman. Untuk note-nya itu apa aja. Nah, ini aku tuh sebetulnya mau beli ikannya kucing di sini, cuman orangnya tuh belum datang. Akhirnya aku tuh cari alternatif yang lain ya, orang yang lain, karena kan yang jualan ikan bukan dia aja teman-teman. Nah, sebelumnya aku tuh ke stand ini ya, karena kan aku tuh mau bikin salah satu menu aku tuh ada udang ya. Jadi aku tuh beli udang, aku beli udangnya tuh 20.000. Sama ada menu ikan goreng ya sama ikan balado. Jadi aku mau beli ikan. Di sini harga ikannya tuh 28.000. Jadi di stand ikan ini aku tuh menghabiskan uang 48.000. Nah, ini sebetulnya bukan langganan aku ya. Langganan aku tuh di sebelahnya, cuman orang itu nggak ada. Jadi karena aku tuh diburu waktu, ya udah aku beli yang ada orangnya aja teman-teman. Kemudian di stand ini aku beli tempe. Ini tuh sebetulnya standnya ada di depan
aku beli ikannya kucing ya, jadi langsung aja aku beli tempe di depannya ya, jadi menghemat waktu. Ini tempenya tuh aku beli yang ada di daun gini tuh Rp5.000. Nah ini apa, ikan yang aku beli ya buat kucing. Nah di sebelahnya ada kucing lagi ngeliatin aku ya. Oke, setelah dari aku beli ikan untuk kebutuhan kucing, langsung aja ke sini. Aku tuh beli ayam ya, karena kan ada menu ayam. Kemarin aku tanya 1 kilonya tuh ketika itu 38.000 ya. Aku tuh belinya cuma 28.000 untuk paha, sayap dan dada ya teman-teman. Kemudian aku jalan sedikit, aku tuh mau beli beberapa kayak jahe, bukan rimpang-rimpang gitu ya, karena aku tuh ada rencana mau bikin soto Padang, karena di rumah itu nggak ada ya stoknya teman-teman. Di sini aku juga beli cabai rawit, sama beli kentang, karena kan aku ada menu perkedel ya untuk soto Padangnya. Untuk di sini rimpang-rimpangan tuh aku habis Rp3.000 ya. Untuk kentang aku habis 8.000, itu dapat yang 4 ya, dengan ukurannya tuh kecil ya teman-teman. Kemudian tomatnya satu itu harga Rp1.000. Kemudian bawang merah tuh bawang merah kupas ya teman-teman, jadi sudah nggak ada kulitnya, itu Rp5.000. Sama beli jeruk nipis 2.000 dapat 3, kemudian cabai rawitnya 3.000 ya teman-teman. Kebetulan cabai rawitnya lagi mahal katanya, kalau nggak salah 1 kilonya 90.000 gitu teman-teman. Tapi aku beli cuman Rp3.000 aja ya, karena memang aku tuh nggak terlalu suka pedas, makanya aku tuh beli sedikit aja, karena kan ada menu sambal gitu ya teman-teman di meal plan aku. Oke, tips hemat berikutnya setelah kita belanja, kemudian kita usahakan untuk food prep ya teman-teman. Untuk teknik food prep bisa kita lihat ya di YouTube juga, gimana caranya menyimpan sayuran yang benar, jadi supaya nggak cepat layu, cara menyimpan daging, cara mencucinya, cara mengelola daging ayam, terus kemudian bawang-bawangan itu seperti apa. Jadi biar kita itu apa ya, nggak cepat layu atau nggak cepat rusak gitu ya teman-teman. Jadi itu adalah tips hemat ya dari aku, supaya diharapkan bahan masakan yang kita beli itu nggak rusak dan nggak kebuang. Jadi selama seminggu atau 5 hari gitu ya, sesuai meal plan. Jadi kan kita nggak perlu lagi beli ya teman-teman. Oke, aku ini udah selesai aja teman-teman. Jadi nggak perlu waktu lama. Jadi sat-set aja ya, karena sesuai list. Dan tadi untuk bombay, bawang bombay aku tuh beli 5.000. Kemudian wortel beli 3.000, itu dapatnya 2 ya. Bombay 5.000 tuh dapat 1. Kemudian kayak jagung kecil itu putaran tuh 3.000 ya, dapatnya 3. Sama beli buncis Rp3.000. Jadi aku tuh total belanjaan aku kali itu adalah 122.000. Jadi aku genepin aja 125.000 ya teman-teman. Alhamdulillah nggak ini ya, nggak melebihi budget ya teman-teman. Jadi sisanya bisa aku belanjakan, misalkan di tengah-tengah mingguan itu aku mau beli sesuatu, ada yang kurang bahannya, mungkin aku mau nambah apa, aku bisa ambil dari situ ya teman-teman. Misalkan ada sisa, itu bisa dijadikan tabungan atau saving challenge. Oke teman-teman, sepertinya segini dulu aja ya video dari aku. Semoga bermanfaat ya, semoga ada hal positifnya, yang negatifnya nggak usah ditiru ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau sharing-sharing, bisa juga ya ditulis di kolom komentar. Mungkin bisa ada yang mau nambahin tips hemat untuk belanja mingguan gitu ya ke pasar. Bisa ditulis juga ya di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi ilmu juga buat kita-kita. Nah, ini aku sedang tuliskan di sini untuk harga masing-masing per itemnya sama totalnya gitu. Dukung YouTube channel aku ya dengan cara like, komen, kemudian di-share ya jika suka dengan videonya. Jangan lupa juga di-subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan ya jika aku ada upload video baru. Terima kasih ya. Untuk video food prepnya itu nanti di video selanjutnya ya teman-teman, karena kalau jadi satu sama ini nggak muat ya, durasinya terlalu panjang. Jadi aku pisahkan aja ya teman-teman. Semoga kalian tetap enjoy ya untuk nontonnya. Mohon maaf ya kalau misalkan ada perilaku aku atau ucapan yang kurang sopan ya selama di video ini, karena aku cuma manusia biasa aja. Oke, alhamdulillah sudah kita hitung 122.000. Nah, ini aku genepin aja ya, sisanya 80.000 aku masukin lagi nanti di dompet pintar. Nanti siapa tahu ada kebutuhan lain yang mau dibeli. Nanti kalau misalkan nggak ada, bisa dijadikan tabungan aku ya teman-teman.
Oke teman-teman, sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi ya di next video. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.